Kemudian yang kelima ialah syarat yang kelima, antakuna fi ghairi salatil janazah. Ini pernah juga kita sampaikan kemarin. Ialah di selain solat jenazah. Kenapa demikian? Karena solat jenazah tidak ada sujud. Ya, tidak ada sujud. Dan asal pun juga, Pak, solat sejadah tidak ada baca surah. Ya, ada Pak baca surah, Pak? Ya, surah Al-Fatihah. Ya, mungkin misalnya yang baca lagi tidak solat, yang dengar lagi sholat jenazah. Ini tidak disunahkan. Iya. Ya, karena sholat jenazah tidak ada sujud. Dan juga baca surah pun tidak ada juga. Itu salah satunya. Fatihah, sholawat, doa pada mayit, dan takbir keempat, doa juga. Dah tutup takbir, salat. Nah itu. Syarat yang kelima. Selain daripada sholat jenazah. Nah. Kemudian yang keenam atau yang terakhir ialah alla yatul al-faslu bainal qiraati was sujudi urfan. Kajian di sini syarat yang terakhir atau yang keenam, tidak ada pemisah yang cukup lama secara uruf, secara umumnya maksudnya, di antara bacaan ayat dengan melakukan sujud. Nah, itu langsung maksudnya. Jadi ya, wahum la yastakbirun kalla la huti'u wasjud waqtarib, langsung Pak. Jadi kalla la huti'u wasjud waqtarib, menong dulu, nunggu. Sujud pedak gitu kok. Macam mana? Sujud pedak lah, leko dek Burundi. Ya. Itu tidak bisa lagi. Ya. Jadi langsung Pak. Dalam sholat, di luar sholat, ya, atau kita misalnya dengar lewat, ini baca ayat sujud tilawah ini, sujud pedak ya, nengoklah dulu, tayu tidak, aduh cuman dah lewatlah tuh, ya, hilang kesunnahannya atau hilang perintah akan sujud tilawahnya. Nah, jadi harus langsung, ya, tidak ada pemisah yang lama. Secara detil ukuran pemisahnya itu ialah ya secara umum kita. Kalau kita mengatakan ini hanya sebentar, ini hanya sekejap baik, bisalah, itu boleh. Jadi itu maksud daripada urfan, Pak. Secara umum pengetahuan kita, kitalah ngukur ini lama atau baru sebentar, itulah kita ngukurnya. Nah itulah 6 syarat dibolehkan akan sujud tilawah, baik itu di dalam solat, ya, apalagi di luar solat. Baik. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan. Doanya. Bacaan pas ketika sujud sama ya, tidak ada beda. Atas keadaannya masing-masing. Kalau lagi duduk langsung sujud, kalau lagi berdiri sebagaimana kita biasa lakukan di sebiasa subuh Jumat kan, sejadah dari tegak itulah langsung sujud. Kalau dari duduk langsung sujud, gitu aja. Nanti kita akan jelaskan itu pelaksanaannya. Nah, tetap 2 kali. Ya, tidak ada ketentuan sujud sahwi itu dilakukan 1 kali, tidak ada. Ya, tetap 2 kali. Apapun kelalaiannya, baik pun kelalaiannya di segi rukun, ya,
Begitu juga di segi sunnah sama. Ini namanya sujud sahwi 2 kali. Naam. Itu. Yap. Ada lagi? Masya Allah. Lumayan banyak waktu kita masih. Oke, lanjut nampaknya. Sek, ada? Taib. Di sini katanya lanjutannya, wa yuzadu fi haqqil musalli syartan. Nah, tadi ada 6 syarat Pak ya. Ya, ada 6 syarat. Katanya kalau untuk bagi orang yang lagi sholat itu ditambah 2 syarat, jadinya 7, 8 syarat jadinya. Nah, katanya wa yuzadu fi haqqil musalli syartan, dan bagi yang sedang sholat itu ditambah 2 syarat. Yang tambahan pertama, alla yakuna ma'muman, bahwa apa? Tidak menjadi makmum. Nah, ini bagi yang sholat. Dia boleh bertindak akan sujud tilawah, ya, selain dia bukan makmum. Kalau dia makmum, maksudnya dia tergantung imam. Kalau imam sujud, sujud. Kalau dia ada imam, kalau imam tak sujud, ya tak sujud. Itu maksudnya. Nah, yang kedua, Allah yaksida sujuda faqad bi qiraatil ayah, katanya. Di sini apa maksudnya? Membaca ayat tersebut tidak hanya bertujuan untuk melakukan sujud saja. Nah, di sini maksudnya ialah fa in qasada sujudu wa ghairihi fala tubtulu salatuhu, katanya. Kalau jika bermaksud atau bertujuan sujud dan yang lainnya, fala tabtulu salatuhu, maka tidak batal salatnya. Wa amma idza kana kharaja shalah fa yusannu sujud walau bi qasdi sujud. Kalau misalnya dia di luar salat, itu maka disunnahkan sujud sekalipun dia berniat untuk sujud. Nah, jadi ya, itu maksud daripada syarat yang kedua. Ya, itu tambahan bagi ketika lagi sholat. Nah, jadi bukan hanya bermaksud sujud saja, enggak. Ya. Melainkan apalagi habis sudah, ya. Masalah tambahannya. Kemudian kita baru masuk ke rukunnya. Artinya yang harus dilakukan pas ketika pelaksanaan sujud. Nah, ini dia. Bagaimana? Macam mana cara sujud tilawah kau? Kalau di luar solat Pak ya. Nah, kau di luar solat. Waktu kita masih ada lagi. Nah, arkanus sujud tilawah kharijas salati sab'atun. Rukun sujud tilawah. Berarti kalau rukun itu harus dikerjakan Pak. Harus kita perhatikan. Ya. Walaupun hukumnya sunnah. Memang hukumnya sunnah Pak. Tapi pas ketika kita melaksanakan tetap ada rukunnya. Biar sah, biar dianggap, biar betul amal sunnah kita tadi. Itu ada berapa katanya? Kalau di luar sholat, nah rukun ini dikerjakan di luar sholat. Sab'atun, ada 7. Yang pertama, an-niyat. Oh, pakai niat Pak. Harus berniat. Niatnya gimana? Tidak usah pakai lapas niat lah. Nawaitu sujud nawaitu sujud tilawah, tidak perlu, dalam hati cukup ya, sahaja aku ingin melakukan sujud tilawah. Nah, itu yang pertama, niat. Yang kedua, takbiratul ihram, pakai takbir. Ini di luar sholat Pak. Ya, biar dalam kondisi duduk, ya, begitu juga berdiri, samalah. Jadi Allahu Akbar pakai takbir, dibuka dengan takbir. Itu yang kedua. Yang ketiga, as-sujudu, baru sujud. Kayak mana? Katanya sujud tilawah tapi tidak sujud. Macam mana modelnya? Sujud. Yang keempat, at-tuma'ninatu fih.
harus ada tumak nina, berhenti sejenak maksudnya. Ialah berhenti sejenak dengan bacaan yang mana diriwayatkan. Ya, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu, ya kan? Ila akhir, sampai akhir. Nah, berhenti sejenak. Cuman takaran tumak ninah kemarin sudah kita lewatkan, itu di rukun shalah ialah takaran bacaan subhanallah. Bacaan subhanallah itu minimal tumak ninah. Allahu akbar subhanallah. Sami Allahu liman hamidah kalau misalnya tidak baca tasbih. Kalau dia baca tasbih, lebih daripada tumak ninah itu. Lebih dianggap tumak ninah. Nah. Kemudian yang kelima, al-julus. Nah, ada duduknya setelahnya tadi, setelah sujud tadi. Duduk. Kan? Bangkit dari sujud, Allahu Akbar. Setelah itu baru assalam, pakai salam. Nah, pakai salam. Ini di luar sholat, Pak ya. Kita lagi baca Quran misalnya. Nah, pakai salam. Kemudian yang ketujuh baru at-tartib. Nah, secara tertib sebagaimana yang sudah disebutkan tadi. Pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga sujud, yang keempat tumak ninah, berhenti sejenak, yang kelima duduknya, kemudian yang keenam assalam, ditutup dengan salam karena dibuka dengan takbir, ya, ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullah, sebagaimana salam di dalam sholat. Nah, itu sama, Pak. Lagi ngapa? Iya. Iya. Sama. Tidak masalah. Atau letak dulu Al-Quran, tidak masalah. Ya. Kalau bisa jangan di lantai, Pak. Iya. Minimal sebahagian kita lihat kalau orang sana itu kita di sana dulu, mereka kalau misalnya lagi baca Quran kayak kita nih kan di lantai gini, tempat ngeletak Al-Quran tidak ada, kecuali di lantai dia diletak di ketiaknya. Nah, dikepit di ketiaknya. Ini bukan berarti apa-apa ya, jangan salah dulu ya. Kita letak di ketiak itu bukan berarti menyepelekan juga, tidak. Ini sudah meninggikan ini jatuhnya. Ia menghindari daripada yang sederajat dengan di bawah, di lantai sama sekali, itu tidak boleh itu. Ya. Nah, kalau kita lihat orang sana seperti itu. Dia lagi baca Quran seperti ini, biasa kita pas ketika sujud, diletak di ketiaknya, dikepit gini, Allahu Akbar, kemudian sujud. Cuman afdolnya kalau ada misalnya ya cari tempat yang ada rehal misalnya kan. Nah, makanya bagus kita baca Quran kalau ada rehal, lebih afdol. Ya, jadi kalau pas ketika ada ayat sujud tilawah, jadi tidak pengaruh, jadi nggak bingung kita ngeletak Qurannya langsung. Nah, itu dia. Nah, ada lagi kira? Boleh. Harus kuat dikit nih. Jauh nih. Taib. Ya. Harus ngadap kiblat ya. Ya. Ya kan sebagian sholat. Jadi syaratnya termasuk syarat. Tadi kan rukun, Pak ya. Tadi kan rukun. Karena rukun ini hal yang dilakukan di dalam sholat. Ya, kalau syaratnya harus ngadap kiblat juga. Ya, syarat-syaratnya harus menghadap kiblat. Naam. Baik. Ya. Ya, taib. Itu kemarin sudah kita pernah sampaikan. Minimal, Pak. Ya. Sebagai ganti, misalnya kita tidak punya tempat atau kemampuan lah secara umum kita untuk sujud. Tempatnya tidak sesuai, misalnya dalam perjalanan. Ya. Nak cari tempat sujud payah. Minimal gantinya ialah dengan bacaan tasbih. Tasbihnya apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, dibaca sebanyak 4 kali.
Nah, dibaca dengan sebanyak empat kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sampai 4 kali. Itu minimal kalau kita tidak bisa sujud. Maksudnya tidak mungkin akan sujud. Ya, dalam mobil. Bahkan terkadang lagi ramai. Bahkan kita dalam mobil, Pak. Kita pernah di sana, ya sering bahkan bila kadang ada majelis pengajian itu lagi padat-padatnya, Pak. Iya betul. Lagi padat-padat. Tak ada ruang lagi untuk di depan nih. Duduknya tak sesuai sop lagi. Jadi terisi semua. Jadi pas kita masyayikh kita lagi baca ayat sujud tilawah waktu itu, ya sudah. Dia lihat kondisi. Kalau sujud apakah mungkin? Udah padat, Pak. Duduk nih udah mepet-mepet. Sujud gimana lagi? Akhirnya beliau atau masih kita sana diganti dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Biasanya kadang kita di hataman biasanya. Nah, kadang biasa kita seperti itu. Sebagian tempat saya perhatikan, saya lihat ada ndak baca pas di surah Al-Qalam. Itu sebenarnya dianjurkan itu, Pak. Ya, kalla la uti'u wasjud wa qatarib. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Pas ketika acara khataman tuh sebenarnya dianjurkan seperti itu. Ganti daripada anjuran akan kesunahan sujud tilawah tadi. Nah, itu sebenarnya, Pak. Nah, ya kalau ada kita lakukanlah dulu. Ya, kalau ada belum mulai. Nah, itu dia. Baik. Jadi ganti dengan tasbih. Itu tadi. 4 kali. Ada lagi kira? Baik, tidak ada, Pak ya. Berarti jelas semua, Pak ya. Iya. Iya. Alhamdulillah, Pak ya. Sudah jelas semua. Baik. Iya. Iya. Kadang itulah kadanglah selesai baru kadang nongol ya. Ya, Masya Allah. Baik. Apalagi katanya? Di sini disebutkan zikru sujud tilawah. Zikir sujud tilawah. Nah, di sini apakah sama yang seperti yang kita baca selama ini? Ya. Ternyata katanya kasujudis shalah. Nah, pertama ya, ulama kita tetap menjelaskan bacanya sebagaimana bacaan sujud kita di shalah. Jadi bagi yang tak hafal sajjada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa sarahu wa basarahu bi hauli wa quwwatihi fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kalau tak hafal katanya boleh dengan bacaan tasbih sebagaimana kita ketika sujud di shalah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sebanyak 3 kali. Boleh. Jadi tak harus. Ya. Bahkan di sini juga beda. Wa yazidu katanya Allahumma aktub li biha indaka ajra. Waj'alha li indaka dhukhra. Wa dha'anni biha wizra. Waqbalha kama qabiltaha min abdika Dawuda. Beda lagi, Pak, versinya. Ya. Hafal, Pak. Saya beda hafal. Ya. Ini beda lagi versinya, ya. Jadi kalau pada umumnya kita tidak usah susah-susah terkadang. Ya. Ya sudah, bacaan sujud di salat subhana rabbil a'la itu sudah tidak masalah. Sama sujud sahwi kemarin seperti itu juga sama. Kalau dah hafal subhana man la yanamu wa la yashu sudah. Ya, subhana rabbil a'la, tidak masalah, boleh saja. Nah, itu dia zikir yang menjelaskan di bacaan sujud tilawah. Ini diriwayatkan, diambil zikir tersebut dari riwayatnya Imam Tirmidzi. Nah, dengan sanad hasan. Ya, jadi riwayatnya banyak, Pak ya. Versinya banyak. Ini dari riwayat Imam Tirmidzi. Taib. Masya Allah. Baru kita ada sedikit masalah katanya. Nah. Ada pertanyaan, Pak, kira? Waktu 6 menit lagi. Tidak ada, oke. Ada. Bismillah.
Apa? Di sujud tadi, sujud tilawah tadi. Iya, pakai takbir. Iya. Kita di rukun tadi. Itu rukun yang kedua. Yang pertama niat, yang kedua takbir. Ya. Biar posisi kita dalam keadaan duduk. Misalnya kan, lagi baca Quran, innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Allahu akbar, baru sujud. Nah, ada riwayat kita temukan juga, katanya tidak disyaratkan akan takbir. Jadi pernah kita dulu waktu masih masa di sana, sebagian orang banyak yang langsung. Jadi kita tanya dengan guru kita, itu gimana? Sedangkan kita belajar, ini ketentuannya rukun. Katanya ada riwayat tidak disyaratkan atau tidak termasuk rukun akan takbiratul ihram tadi. Jadi boleh langsung. Wahum la yastakbirun, langsung sujud, boleh. Itu riwayat lain. Ya, kita tidak tahu kuatnya di mana, dasarnya kita tidak tahu. Memang kita tahu ini kita. Nah, tetap pakai takbiratul ihram. Nanti kita jangan heran Pak ya. Jangan heran nanti kalau orang baca Quran ya, dia baca surah ayat sejadah tadi, kemudian setelah itu dia langsung sujud, ada baik takbir lagi. Jangan kita salahkan. Kita tanya juga. Kalau misalnya, ya saya lihat selama ini seperti itu, baru kita ajarkan, kasih tahu. Rukunnya seperti ini, harus ini. Tapi kalau misalnya dia ada dasarnya, ya riwayat ini ada mengatakan, itu ya angkat tangan kita. Itu sudah berilmu dia tahu berarti. Ya, dia bersandar dengan dasarnya sendiri. Nah, jadi kita jangan heran juga. Baik. Ada lagi? Kira? Nah. Ayo Pak Haji. Ini pas sholat, dalam sholat. Pas ketika baca sujud tilawah, ayat sujud tilawah. Iya. Oh, tidak pakai. Iya, tadi kan ini, syarat ini, itu di luar sholat, Pak Haji. Yang dalam sholat, ya. Kalau di dalam sholat, itu, ya, kita hanya sekedar lapas lah. Ya, sekedar lapas, tidak gerangkat tangan. Ya. Nah, karena kita di dalam sholat itu ada disunnahkan perpindahan pergerakan sholat akan takbir. Jadi setiap perpindahan gerakan sholat itu disunnahkan akan takbir. Termasuklah pas ketika kita sujud tilawah. Iya. Kita guru-guru kita, masyayikh kita, ulama-ulama kita yang sudah kita saksikan di sana pakai takbir semua. Pas ketika sujud ya. Oh, tidak masalah. Iya, tidak masalah. Karena itu termasuk versi tuntutan di dalam melakukan sunnah tersebut. Iya. Iya, nah. Di satu tempat sana gitu. Jadi oh gitu. Dan tegak lagi. Tegak lagi, ya. Tanpa takbir. Nah, kalau seperti itu, gini Pak ya. Saya jelaskan. Kenapa kita dianjurkan setiap perpindahan sholat, apalagi terhadap imam, itu dianjurkan pakai takbir. Kenapa? Karena supaya tahu perpindahan imam tersebut. Oke, kalau misalnya jamaahnya Pak,
cuman satu baris, bisa ngelihat imam. Tapi yang jamaah kalau lah sudah full sampai ke belakang Pak, seperti hari Jumat, kalau imam tidak pakai takbir, hancur sholat Pak. Nah itu makanya, iya, bukan masalahnya nambah takbir nanti, bukan Pak, bukan itu. Tujuan dianjurkan, disunnahkan kita bagi imam juga, ya kan, untuk takbir setiap perpindahan sholat, termasuk sujud tilawah. Allah itu memberitahu bahwa oh ini berarti sujud tilawah kepada makmum. Sujud. Kalau diam aja Pak, kalau sop kedua, ketiga, keempat yang tak lihat imam, macam mana tuh, repot, bingung. Nah ini kita termasuk hikmah dan akal kita Pak. Coba kalau Bapak pikirnya Pak, kita jemaah, imam dah tu pakai takbir lagi, ngomong. Rukuk langsung sujud. Nah, Masya Allah. Habislah tu. Baik. Masya Allah, Mas. Ya. Jadi itu Pak Haji ya. Nah, jadi harus pakai takbir Pak. Harus pakai takbir. Ya. Jadi kalau mereka bertanya, jelaskan seperti itu. Kalau tak pakai takbir, bagaimana kita tahu? Nah itu. Iya makanya. Dah Allah alam. Habis sudah waktu kita, ya. Tidak apa-apa. Mungkin kalau mau bertanya lagi, kita sambung di minggu depan. Wallahu a'lam bissawab. Ala hadin ya ala kulli nit salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.